Selamat sore, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendarina Manus, kelas C, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Sekarang saya akan membuat video tutorial tentang menganalisis 10 website yang saya pilih. Nah, pertama-tama, sebelum saya akan mempresentasikan tutorial saya yang buat, kita membuka Word. Nah, ini Word yang saya telah buat. Nah, saya akan langsung jelaskan saja di intinya yaitu di bab 2 tentang analisis 10 web. Yang pertama yang saya presentasikan yaitu yang pertama adalah website Prudential. Prudential adalah grup perusahaan jasa keuangan internasional termuka yang memberikan jasa keuangan rinter dan pengelolaan dana di pasar-pasar pilihan Inggris, Amerika, Asia, dan Eropa. Nah, di sini saya mengambil ini, saya akan menjelaskan websitenya. Dia punya itu adalah logo yang pertama adalah logo dan namanya. Pada website Prudential ini, penempatan logo dan nama sudah benar, sesuai dengan aturan umum yang berlaku yang ditetapkan di sebelah kiri atas, dan logo dan nama adalah identitas utama dari sebuah website. Nah, faktor paling berikutnya adalah pembuatan website pencarian. Dalam fitur pencarian, user ini dapat mudah mencari informasi yang diinginkan website. Terus ukuran teks defaultnya juga memang sangat kecil. Ini menjadikan beberapa konten tidak bisa dibaca, namun website ini juga memberi fitur grow font dan screen font yang dapat user digunakan untuk mengatur teks tersebut dilihat dengan ukuran besar ya teman-teman. Nah, saran yang saya berikan adalah hal ini sangat bagus karena ukuran teks terlalu kecil. Saran ini sangat tidak terlalu bagus ya, karena ukurannya terlalu sangat kecil, tidak dapat membaca informasi pada website terutama di user tersebut. Nah, terus linknya ini merupakan jalan pintas yang digunakan web untuk sumber yang dituju. Pada situs link ini berwarna putih. Nah, terus yang berikut adalah website yang berikut, yaitu yang kedelapan adalah penempatan menu utama. Nah, di atas penempatan menu utama adalah yang paling penting, karena biasanya user akan mengamati sebuah website yang dimulai dari atas, kiri, dan kanan, dan di bawah ya teman-teman. Terus lagi penggunaan bahasa. Nah, teman-teman, penggunaan bahasa itu juga sangat penting dalam sebuah website. Dalam membuat website harus menggunakan bahasa yang baku dan menggunakan bahasa Inggris, yaitu kan bahasa Inggris adalah teman-teman, bahasa internasional ya, yang dipakai seluruh dunia. Lalu yang berikut adalah website Traveloka. Nah, website Traveloka yang ini nih. Website Traveloka ini sangat bagus websitenya juga, teman-teman, seperti yang di atas. Tapi, teman-teman, website Traveloka ini juga sangat bagus ya. Nah, saya akan menjelaskan. Nah, pertama yaitu kita masuk dari tampilan grafis. Nah, pertama kalian masuk ke website Traveloka, kalian akan disuguhkan dengan tampilan yang menarik dan simpel dan tema biru. Pada gambar di atas ini teman-teman, saya kasih kecil gambarnya. Pada home, pada
web Traveloka lebih mengutamakan mesin atau program pencarian tiket pesawat dan juga hotel. Namun, terlihat menarik dengan adanya gambar-gambar. Nah, lalu kita lanjut lagi di sistem menunya. Sistem menunya ini tidak pernah lepas dari sistem atau program yang baik dan desktop ataupun program online. Sistem menu ini berguna memudahkan user untuk berkomunikasi dengan program. Lalu Traveloka ini juga terdapat beberapa menu yang bisa membantu para user untuk menemukan apa yang mereka inginkan, yaitu membutuhkan para user seperti pilihan hotel, tiket pesawat, bantuan login, register, dan cara cek pesanan tiket, gitulah. Nah, yang berikutnya adalah icon simbol. Icon atau simbol yang merupakan bagian terpenting dalam suatu program dan website ya teman-teman. Icon itu sangat berguna untuk membantu memahami suatu konten pada suatu website ya teman-teman. Nah, terus yang berikut adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Dialog ini berbentuk pesan atau informasi pada suatu gambar atau link yang tampil ketika pengguna melakukan suatu aktivitas. Lalu yang berikut yaitu tombol tekan. Banyak terdapat tombol tekan yang bagian programnya berbeda. Dalam satu web itu, teman-teman, ada beberapa tombol-tombol yang berbeda-beda atau fitur-fitur yang berbeda-beda yang akan dipakai dalam satu website. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini fiturnya. Ini adalah fiturnya yang digunakan dalam sebuah website. Ini teman-teman gambarnya. Lalu, yang berikut adalah list box pada web. Ini terdapat menu pilihan kota tujuan yang akan tertulis di web Traveloka. Nah, karena Traveloka ini untuk menjual tiket, pembelian, apa semuanya. Nah, ini adalah menunya untuk melihat daftar-daftar hotel-hotel, kota-kota yang dalam box ini nih, seperti ini. Terus combo box. Combo box web ini biasa kalian lihat pada menu jumlah penumpang. Ada yang dewasa, anak-anak, bayi. Apabila klik akan di drop pilihan angka jumlah penumpang. Nah, berikutnya adalah seperti ini gambarnya juga. Saya tadi dikasih kecilin ya. Oke. Kita lanjut lagi di radio button. Nah, di radio button biasanya digunakan untuk dua menu pilihan dalam Traveloka yang hanya bisa dipilih salah satu pilihan pada web yang digunakan pada menu perjalanan sekali jalan atau pulang pergi. Harus dipilih salah satu ya teman-teman. Nah, dalam website itu juga saya juga pernah mengatakan di web yang pertama tadi bahwa penggunaan bahasa dalam membuat website itu sangat penting juga ya. Lalu konten-konten unik yang untuk menarik perhatian para pengunjung untuk bisa membuka webnya, yaitu adalah membuat fitur-fitur yang menarik supaya tidak membosankan ya teman-teman. Lalu penggunaan font untuk keyboard penting harus lebih ditekan atau dicetak tebal atau besar supaya pengunjung bisa mengerti, atau sepertinya yang kata-kata yang sangat penting itu lebih bagusnya kita menggunakan huruf yang bercetak tebal supaya mereka bisa pahami apa yang tujuan yang maksud dari tulisan tersebut ya teman-teman. Yang berikut adalah kelemahan Traveloka. Nah, kelemahan Traveloka ini banyak sekali dalam web Traveloka. Yang pertama itu dalam penerbangan internasional belum mencakup seluruh wilayah di dunia ya teman-teman. Dan yang kedua adalah pelayanan booking hotel dan Traveloka.com masih versi sehingga mereka masih beberapa kekurangan yang tidak memiliki list dari berbagai hotel di dunia, hanya hotel-hotel tertentu. Traveloka tidak menyediakan paket lengkap untuk holiday ya teman-teman. Itu yang membuat
kelemahan Traveloka-nya di situ. Lalu yang berikut adalah dengan sistem online, masyarakat daerah pelosok tidak dapat mengakses jaringan. Karena kan di mana-mana kan web kebanyakan menggunakan jaringan. Kan kalau tanpa menggunakan jaringan berarti koneksi untuk membuka webnya tidak bisa ya teman-teman. Itu yang mempersulit, salah satu kelemahan dari Traveloka juga. Dan yang berikutnya yang terakhir, jika sewaktu-waktu terjadi pembatalan penerbangan yang diakibatkan oleh bencana alam atau non teknis, maka pengembalian uang konsumen atas tiket terlanjur dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu juga termasuk salah satu pro ya dalam website itu pasti ya begitulah. Dan yang berikut adalah website Bineka.com. Nah, Bineka.com ini ada user interface-nya, tampilannya sangat bagus juga. Sangat bagus, tapi tidak terlalu rame sehingga terlihat simpel. Nah, ini terlihat simpel dan dominasi warna biru putihnya semakin membuat website itu elegan. Terdapat juga promo diskon tampilan awal. Nah, usually website ini ditunjukkan pada orang yang ingin membeli peralatan elektronik. Website ini khususnya menyedia barang elektronik mulai dari HP, laptop, dan jam dan lain-lainnya. Dia seperti kulkas juga ya teman-teman. Website ini disertai juga kelengkapan atau deskripsi harga. Nah, dalam web ini juga menuliskan adalah sebuah harga, dia punya spesifikasi dalam barang dan tertulis dalam web tersebut. Nah, user experience adalah pengalaman. Pada saat mengunjungi website ini, saya dimanjakan dengan tampilan website yang sangat menarik menurut saya, karena tidak terdapat terlalu banyak pilihan dalam website tersebut. Mulai isi websitenya semakin ramai, serta warna yang dipakai juga nyaman di mata. Kelemahan yang juga saya temui yaitu tidak ada ulasan yang dapat saya baca dari pembeli lain. Tapi dalam metode pembayaran saya bisa sangat mudah dan cepat ya teman-teman. Yang saya analisis yaitu web ini. Nah, yang berikut adalah website Lazada. Website Lazada merupakan bagian jaringan yang berpusat di Dubai. Nah, itu di bagian Arab ya. Nah, user interface-nya itu adalah tampilan Lazada. Ada terbilang familiar karena dengan desain logonya yang ditampil website terlihat sederhana sehingga mudah dikenali oleh user lain. Halaman ini Lazada QID menampilkan promo produk ketika pelanggan mengunjungi. Nah, Nah, teman-teman, pada halaman kategori produk Lazada QID menampilkan seluruh seri produk. Nah, dalam website Lazada dia juga menyimpan nomor-nomor seri dalam barang-barang, dan kita bisa mengetahui nomor-nomor serinya dikeluarnya kapan, nomor berapa kita bisa tahu. Ada yang asli, ada yang enggak, kan kita bisa tahu kan teman-teman. Nah, dia punya harga, diskon. Nah, halaman lengkap atau detail produk dalam Lazada sangat user-friendly dengan menampilkan gambar produk, detail dan produk. Nah, spesifikasi produk. Bagian bawah halaman terdapat rekomendasi produk, tetapi menurut saya rekomendasi produk yang di halaman yang kurang interaktif karena tidak berkaitan dengan produk yang ada pada halaman tersebut. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan di web berikutnya adalah website Garuda Indonesia. Nah, dalam website ini saya mengambil tentang Garuda Indonesia lagi, yaitu Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan Indonesia yang melayani penerbangan dengan rute antara provinsi maupun antar negara ya teman-teman. Nah, yang pertama itu reliability. Reliability adalah parameter yang menyangkut bagian kemudian user untuk membaca sebuah informasi dapat dari sebuah web yang diberikan ataupun mencari informasi yang diinginkan dari sebuah web. Di website Garuda ini berguna diberikan kepada Scoot bila ingin memesan tiket dan penawaran promo atau fasilitas yang digunakan oleh maskapai ini dan sudah bisa didapatkan dalam halaman web tersebut. Nah, ini alamat. Nah, ini adalah penawaran promo-promo penawaran yang di maskapai Garuda Indonesia. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Lalu ini adalah yang berikut adalah fasilitas. Ini adalah fasilitas yang dipakai, yang akan diberikan oleh maskapai Garuda Indonesia ya teman-teman, seperti ini. Di sini yaitu konsep pelayanan di dalam pesawat, apalagi sebelum keberangkatan. Ini banyak fasilitas yang akan diberikan oleh para penumpang untuk Garuda Indonesia. Nah, pemberian warna dan gambar mempercantik tampilan juga diperlukan untuk menambah daya tarik konsumen atau user. Dalam menggunakan sistem didapatnya di website Garuda memakai warna-warna halus hingga membuat user merasa nyaman. Nah, dalam website Traveloka ini mereka menggunakan warna-warna yang tidak mencolok, warna yang biasa supaya matanya tidak sakit. Makanya untuk menarik para konsumen untuk bisa lagi membuka tanpa bosan gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah promo yang diberikan secara visual, pemberian warna yang halus dan nyaman yang untuk dilihat seperti ini nih, gambar yang ini. Ini saya kasih lingkar. Seperti ini. Untuk nyaman untuk kalian konsumen dilihat. Lalu yang gambar berikut ini adalah pemilihan warna yang halus juga dalam konten berita utama yang disediakan serta fasilitas utama yang ditawarkan. Nah, ini yang setelah lingkar ini seperti ini di atas ini. Dan yang berikut gambarnya berikut adalah adanya 2 bahasa pada website, yaitu bahasa Indonesia yaitu bahasa lokal dan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris ya teman-teman, dalam website Garuda Indonesia. Nah, yang gambar ini adalah fasilitas login and sign up untuk refrasi atau penawaran promo yang lebih lanjut. Nah, kalau ada yang promo lebih lanjut, kita langsung klik saja dan kita menggunakan ini ya, gambar yang saya blok ini, yang saya ketik ini. Nah, adanya pintasan untuk melakukan revisi dalam hal utama juga menjadi nilai tambahan bagi web ini karena memahami betul keinginan utama dan user, yakni melakukan pemesanan tiket dan penerbangan secara tepat dan secara cepat. Yang berikut adalah ini gambarnya nih, gambar tiket pesawat ya, saya kasih besar. Ini yang pergi pulang ya. Terus ini jadwal dia punya tanggalnya ya teman-teman. Tanggal penerbangannya juga ada. Ini adalah pintasan untuk melakukan refleksi tiket. Di sini tidak terlihat tak ada kesalahan sistem dalam melakukan refleksi terkait dalam ketika memilih Jakarta sebagai keberangkatan. Maka daerah tujuan sudah dipastikan, bukan daerah Jakarta diarahkan ke daerah lain. Itu sepertinya transit ya teman-teman. Nah, yang berikut adalah inilah tampilan proses permintaan ketika ingin melakukan pencarian penerbangan yang sudah dipesan. Nah, ini adalah proses permintaan ya. Ini adalah proses permintaannya seperti ini, gambarnya seperti ini. Dan yang berikut adalah setelah itu user akan diarahkan ke pemilihan jam terbang. Nah, teman-teman, ini adalah jam terbangnya ya. Ini adalah jam terbang yang kita sudah pesan tiketnya. Dan ini akan lanjutkan ke di halaman berikutnya untuk kita melihat jadwal penerbangan. Dalam tampilan proses permintaan ketika ingin dilakukan pencarian penerbangan yang sudah dipesan. Lalu yang berikut adalah kecepatan aksesnya. Nah, Garuda Indonesia ini untuk menguji kecepatan akses dalam sebuah web, saya menggunakan portal, yaitu kita buka aja website http default. Nah, ini nih alamat Google-nya
linknya untuk menguji seberapa secepatnya akses web tersebut, baik dari perangkat seluler maupun desktop ya, desktop. Selain diuji dalam untuk web, Garuda ini mendapatkan ranting 22/100. Maka masalah kecepatan akses dan 95/100. Untuk pengalaman masalah kecepatan akses 95/100. Untuk pengalaman penggunaan, menurut saya penyebab rendahnya kecepatan mengakses web ini disebabkan banyaknya gambar yang digunakan untuk promosi maskapai pada web tersebut, sehingga membuat berat web dan akses serta mempercantik tampilan. Namun, ada namunnya juga ya teman-teman. Dalam segi kepuasan kepuasan penggunaan mendapat ranting yang sangat baik juga ya, menurut saya, karena fitur-fitur yang di dalam Garuda Indonesia juga lumayan bagus ya teman-teman. Nah, ini adalah uji kecepatan pada seluler. Nah, ini kalau kita menggunakan tiket Garuda Indonesia menggunakan seluler yang nggak pakai desktop ya. Nah, ini kecepatannya itu dari 22/100. Nah, ini gambarnya teman-teman. Lalu inilah aturan lulusnya. Banyak di sini terdapat nih. Ada gambar beberapa ya. Oh, maaf ya. Nah, yang ini adalah gambar kepuasan penggunaan terhadap menggunakan perangkat seluler. Nah, inilah kepuasannya. Ini lihat. Nah, yang nanti fiturnya ini kalau bisa dalam web ini adalah navbarnya. Navbarnya kan di sini kita klik ini dan akan muncul semua menu-menu yang kita butuhkan. Ini navbarnya untuk adanya menu-menunya, pantasan utamanya, dan tiket penerbangan. Dan yaitu ini adalah beberapa pembaruan konten-konten berita yang ditampilkan sehingga pengguna akan mendapatkan berita terkini yang dikeluarkan oleh admin dari web. Nah, dalam gambar ini penempatan yang baik mendukung progresivitas dalam sebuah web untuk digunakan oleh user untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara cepat dan mudah ya teman-teman. Yang berikut adalah yang ini gambarnya adalah penempatan kolom pencarian dalam halaman berita untuk mencari berita artikel. Nah, ini adalah artikel-artikel yang di dalam Garuda Indonesia, dalam web Garuda Indonesia dengan gambar menarik. Membuka link tersebut, seharusnya kolom scroll tersebut ditempatkan pada halaman awal web untuk navigasi lebih kompleks ya, begitu ya teman-teman. Yaitu yang berikut adalah mobilitas konten. Nah, mobilitas konten ini dalam hal ini Garuda Indonesia sudah menyediakan aplikasi. Nah, Garuda Indonesia juga menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di berbagai platform smartphone dan HP-HP Android atau Apple, BlackBerry yang dapat diunduh gratis pada masing-masing store, sehingga mempermudah pengguna mode untuk mengakses web ini. Nah, kita lanjut lagi seperti ini di gambar ini ya teman-teman. Oke, kita gambar yang berikut adalah dari segi efisiensi, menurut saya web Garuda Indonesia ini cukup efisien dan dalam menjawab kebutuhan user, mendapatkan hal-hal yang umumnya diinginkan user ketika ingin memesan tiket penerbangan online secara cepat dan mudah, sehingga user merasa
dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan pada web ini dan tidak terlalu mengganggu dan kenyamanan dipandang menjadikan user diarahkan. Nah, dalam dilaksanakan secara cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diharapkan sehingga user menjadi puas dan pelayanan diberikan oleh web Garuda Indonesia. Nah, yang berikut adalah website Shopee. Nah, selanjutnya dengan website Shopee-nya. Website Shopee Indonesia adalah sarana jual beli daring yang menyediakan berbagai produk untuk menjual aktivitas sehari-hari yaitu fashion, gadget, alat kosmetik, alat elektronik, hobi dan koleksi, fotografi, perlengkapan olahraga, otomotif, vitamin dan suplemen, perlengkapan rumah, makan dan minum, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja yang disediakan oleh Shopee. Nah, dalam Shopee ini juga dalam sistem pembayaran Shopee di Indonesia merupakan sistem layanan jual beli interaktif antara penjual maupun pembeli melalui fitur live chat. Shopee juga menyediakan berbagai sistem pembayaran melalui transfer bank, Indomaret, Kredivo, hingga kartu kredit. Selain itu juga tersedia juga dompet elektronik. Shopee Pay dapat menyimpan seluruh dana baik dari penjualan dan pembelian ya teman-teman. Nah, dan ini adalah tampilan Shopee. Nah, untuk memastikan barang yang dikirim Shopee sampai pembeli, Shopee Indonesia melakukan sistem garansi Shopee sebagai jaminan uang akan kembali 100% apabila barang tidak sampai. Nah, kalau kita memesan, contohnya seperti kita memesan barang ya teman-teman, lalu kita memesan katanya sudah sampai, dalam SMS-nya sudah sampai, padahal di tangan konsumen pun belum diterima. Nah, itu kita akan komplain dan mereka akan mengembalikan uang kita sepenuhnya tanpa dipotong-potong. Selain itu, Shopee juga di Indonesia juga memiliki dukungan logistik dan bekerjasama dengan beberapa jasa logistik Indonesia seperti JNE, JNT, Gojek, atau Goset, dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. Nah, pakaian ini adalah proses pengiriman barang yang jauh atau di luar kota seperti JNE, JNT. Kalau Gojek sih menurut saya sih pasti ada sekitar satu kota, yaitu boleh lah. Kalau itu, dan terakhir adalah Pos Indonesia. Nah, Pos Indonesia juga biasa dalam satu kota atau di luar kota. Inilah tampilan pertama Shopee. Yang berikutnya ini adalah yang kedua. Ini gambar-gambar barang-barangnya, langsung ada dengan harganya, diskonnya, dan ini adalah jual barang rumah tangga telah dijual semua di Shopee ya. Tampilan Shopee sebenarnya register atau login akun. Kalau kita menggunakan HP pasti dia akan seperti gini ya. Kalau menggunakan desktop pasti dia lebih lebar, lebih luas ya. Lebih luas ya tampilan register akun seperti ini. Kita harus mendaftar melalui akun juga. Login dengan akun apa? Akun email atau akun Facebook. Kalau kita mau masuk di Shopee. Nah, tampilan saya memiliki akun Shopee. Nah, ini seperti di sini. Dan ini adalah tampilan fitur chat. Nah, inilah tampilan fitur chat yang akan digunakan Shopee untuk memberikan suatu apa ya teman-teman, penawaran harga apa gitu melalui live chat. Dan yang berikut adalah tampilan produk yang masuk ke keranjang. Untuk selanjutnya proses check out. Nah, Shopee ini dia menyediakan sebuah keranjang, yaitu kita membeli sebarang barangnya, dia akan masuk dalam satu keranjang dan dia akan menghitung semuanya berapa yang akan kita jumlahkan dengan uang yang kita akan membeli. Nah, ini tampilan kategori produk yang ditawarkan seperti ini. Lalu seperti ini juga tampilannya, tampilan
fitur notifikasi, dia juga memberikan notifikasi secara otomatis biasa ya di Shopee itu. Lalu tampilan timeline Shopee seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu ada fitur live chat sehingga memudahkan pembeli dan penjualan berkomunikasi ya. Tadi yang seperti yang di atas yaitu gambar live chat. Nah, dalam fitur menggunakan beberapa pengguna untuk berbelanja dan berkomunikasi dengan kenyamanan mereka, dirancang untuk mewujudkan sosial. Lalu Shopee dan banyak terus fitur sosial mencakup fungsi hashtag. Dalam Shopee juga ada tulis hashtagnya menggunakan fitur hashtag. Terus dia juga bisa hashtag bisa memungkinkan pengguna mencari barang yang tren atau produk yang sedang populer di dunia maya atau di dunia fashion. Mengikuti tren terbaru dan mudah, kita bisa membeli dengan cepat dan prosesnya lebih cepat juga. Dan kelebihan lain berupa seller bisa mengirimkan foto dari luar produk. Kata lain yaitu bisa mengirim foto langsung dari galeri HP ke dalam chatting aplikasi Shopee. Nah, ada juga kalau yang kita lihat di gambar ya, tentunya tidak sesuai dengan yang kita mau, tapi beda-beda sedikit ya, beda-beda tipis di modelnya. Lalu kita live chat pada orang yang penjual itu, kita tanya apakah kita mengirim foto yang kita pakaian, contohnya pakaian yang kita suka, lalu kita kirim ke mereka, lalu kita tanya, itu kan di Shopee telah mengizinkan untuk kita mengirim apa yang kita suka di luar dari foto yang kita inginkan di penjualannya. Nah, ini adalah kelebihan yang telah dijelaskan sebelumnya. Aplikasi Shopee juga sama dengan aplikasi lainnya yang harus diperbaiki lagi, seperti mengharuskan kita register memiliki akun terlebih dahulu yang ingin berbelanja di Shopee. Kita harus menunggu 2 kali 24 jam ya. Kalau di satu kota ya oke lah. Tapi kalau di luar kota ya biasanya itu kalau saya pernah pesan sih 1 minggu ya baru datang. Dan memang juga kedepannya lebih jauh lebih mendaftarkan hingga perlu dapat mencetak kembali. Nah, yang berikut adalah website JDID. Merupakan website menawarkan produk-produk khusus Garnet beberapa market terkenal saat ini. Website diterjemahkan oleh http JDID ya. Itu biasa di iklan TV. Nah, ini online shopping shopping online. Nah, di bawah ini adalah gambar halaman utama website JDID. Halaman ditampilkan secara keseluruhan dan menghilangkan skor yang ada. Nah, teman-teman, ini adalah gambar utama, menu utama pada JDID ya. JDID. Nah, inilah buton menu pertama. Yang berikut adalah konten. Ini konten yang ada di web ya teman-teman. Ini kontennya. Ini adalah header dalam bentuk animasi. Ada juga teman-teman, di JDID juga ada bentuk animasi juga ya. Itu keren banget loh kalau dalam bentuk animasi. Terus dan kita juga harus login ya, kita harus daftar dulu. Biasanya kalau yang itu biasa masuk antara email, kalau bukan Facebook ya, kalau saya sih gitu, tapi yang saya baru ya gitulah. Nah, administrasi terhadap web JDID dilakukan dengan menerapkan web usability atau sistem keuangan dari web tersebut. Nah, halaman pembuka saat masuk ke dalam menu utama pada website JDID akan ditampilkan sebuah halaman pembuka berbaris flash yang bergariskan garnet-garnet ternyayar yang ada dalam list penjualan ya teman-teman. Berikut adalah halaman pembuka. Nah, ini ada
untuk ini adalah kursus MOS untuk ini adalah solusi yang permasalahan di atas, yaitu perlu dipertimbangkan lagi mengenai menu pembuka yang bersifat flash ya. Ini juga harus dipertimbangkan lagi dalam web JDID. Yang kedua adalah sebaiknya dibuat berubah warna atau animasi sehingga pengunjung bisa mengetahui kalau pilihan icon yang langsung terhubung dengan halaman utama. Oke, yang terus adalah logo. Logo adalah salah satu unsur paling penting ya. Logo itu adalah merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah website atau dalam sebuah bentuk apa saja akan menggunakan dahulu adalah logo ya teman-teman. Nah, tahukah kepada pengunjung tentang web sedang dikunjungi pada website itu adalah logo diberikan dengan jelas, harus menggunakan dengan jelas ya logonya supaya orang bisa mengerti, paham, oh ini logonya apa, bentuknya jadi bagian apa, orang kan pasti bisa tahu ya teman-teman. Nah, logo website ini yaitu adalah ada animasi basis flash. Setiap halaman menu website terdapat animasi flash di bagian atas sesuai dengan ukurannya. Namun penggunaan flash animation-nya pada jumlah website dirasa cukup menguras ya teman-teman. Dan dalam website sebelumnya yang saya jelaskan yaitu adalah penggunaan bahasa juga sangat penting ya teman-teman. Dan pemilihan warna, pemilihan tulisan itu juga sangat penting supaya tidak membuat para konsumen itu merasa bosan pada saat membuka website ya. Website yang kita akan buka itu tidak merasa bosan ya teman-teman. Lalu yang berikut adalah solusi permasalahan di atas. Nah, ini ada solusi permasalahannya, itu akan lebih baik jika kita menggunakan bahasa Indonesia saja ataupun bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita pakai bahasa baku atau bahasa Indonesia ya, ataupun dalam bahasa Inggris juga boleh, kan itu adalah bahasa internasional. Dan mengikuti jenis font. Nah, menggunakan itu saya sudah katakan bahwa menggunakan jenis font itu juga sangat penting untuk bisa tidak menghilangkan rasa kesan atau merasa bosan. Terus menghindari penulisan sebuah teks yang terdiri dari huruf kapital. Nah, huruf kapital itu sangat juga kalau terlalu banyak sangat membosankan. Nah, huruf kapital itu lebih bagusnya dipergunakan pada huruf-huruf yang penting atau yang menurut yang sangat penting yang diperlukan baru menggunakan huruf kapital. Dan yang berikutnya adalah sistem menu dalam navigasi merupakan hal terpenting dalam suatu website karena merupakan arah yang pengunjung mengeksplorasikan segala isi terdapat dalam website tersebut. Seperti ini gambar di sini ya teman-teman. Ini gambarnya. Lalu kita masuk dalam produk menu. Dalam menu juga harus dilihat dulu itu pada website di atas ada jenis yang gambar yang pertama adalah menu terbentuk dalam buton ya, dalam button pada bagian atas. Jadi kalau kita klik bagian atasnya langsung kita dan menu-menunya itu akan turun ke bawah. Kalau kita menggunakan desktop, dia akan menu-menunya akan menurun ke samping ya. Itu horizontal dan lupa. Lalu searching merupakan satu fitur yang yang selalu ada di sebuah website. Fitur ini searching ini memudahkan pengguna untuk menemukan informasi tertentu yang ada pada website yang dengan mudah dan cepat. Pengguna hal memasukkan beberapa kata kunci dan sistem web yang menemukan halaman hasil yang sesuai dengan kata kunci. Itu yang pertama adalah kesederhanaan, simple. Yang kedua menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para konsumen. Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang sama dengan para konsumen, pasti konsumen akan bingung apa maksud tujuan yang dia baca itu. Pasti akan berpikir ini tulisannya apa. Kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti juga. Itu adalah fokus pada pencarian pada isi website. Kita juga harus fokus pada pencarian isi website juga ya teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi minta maaf ya teman-teman, di bagian atas itu adalah kekurangan juga. Nah ini adalah kekurangannya yang di sini.
tidak menampilkan kembali kata yang dicari dalam halaman pencarian dan tidak menampilkan beberapa banyak hits yang ditemukan. Hasil pencarian terlalu panjang dan tidak dikelompokkan. Habis itu lalu ada hasil pencarian tidak diurutkan berdasarkan tanggal pembuatannya, teman-teman. Dan ada ini dalam terakhir adalah hasil pencarian dirasa kurang tepat dan kurang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perbaikannya ini yaitu rata-rata Shockbox-nya ada web pada saat ini tanggal ada 18 karakter, sangat disarankan sangat panjang. Ada 27 karakter dan telah memenuhi 90% yang kuberi pengguna. Dan yang kedua menampilkan kembali kata yang dicari pada halaman hasil pencarian, menemukan beberapa banyak hasil pencarian sesuai dengan kata yang dicari, mengelompokkan hasil pencarian apabila hasil pencarian yang dapat banyak, misalnya menjadi 10 hasil pencarian per halaman dan memperbaiki kesalahan yang ada di dan yang terakhir adalah mengurutkan hasil pencarian berdasarkan tanggal agar hasil pencarian yang dapat ditampilkan bersifat up to date. Nah, yang berikut ini adalah penggunaan widespread dan screen resolution-nya. Dan ini saya baca lagi langsung saja ke bawah, scrollnya ke bawah dan ke bawah terlalu panjang. Di penempatan menu utamanya, urutan fokusnya mata pengguna dapat mengamati salah satu menu dari bagian atas, kiri, dan kanan. Biasanya dia akan perhatikan seperti itu juga kalau kita menganalisi itu adalah bagian bottomnya. Dan yang ke-8 adalah website Bukalapak. Nah, ini adalah menu utama Bukalapak itu terbalik ya, Dino Market. Nah, Dino Market ini adalah tampilan menu utamanya. Tampilan website ini sangat minim. Jika user interface-nya tampilan website ini begitu minim dan sederhana, hanya berisi gambar HP ataupun smartphone dalam menu WA yang berinteraksi dengan penjual serta dinominasi dengan warna putih yang membuat semakin terlihat biasa saja. Itu kegunaannya, itu website ini berguna untuk orang yang mencari HP maupun smartphone, karena website ini hanya menyediakan produk tersebut dengan berbagai macam jenis dan merek. Pada website ini juga menampilkan spesifikasi HP, potongan harga, diskon, dan lain-lain ya. Dan yang berikut ada user experience dan pengalaman. Saya mengunjungi website ini terlihat biasa saja karena tampilannya begitu sederhana dan minimalis. Ya, di atas itu tampilannya biasa saja dan gambarnya juga terlalu sedikit, matanya sakit ya juga ya. Dan di dalamnya cuma yang bermain warna putih dan merah saja, orange. Dan tapi kelebihan website ini juga mempunyai diskon, cashback atau untuk setiap pembelian HP-nya yang. Dan yang berikut adalah dia juga memberikan spesifikasi sebuah produk. Dan yang berikut adalah website Matahari.com. Ini yang ke-9. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Ini adalah tampilan utama dari Matahari. Web Matahari.com. Nah, tampilan website terlihat seperti poster promo untuk fashion yang ini. Juga terdapat jenis-jenis fashion yang didominasi dengan warna merah serta putih dan tampilannya cukup simpel dan menurut saya sedikit membosankan juga. Tentunya ada fitur-fitur yang lain untuk bisa memanjakan mata. Oke, yang berikut adalah kegunaan website ini diperuntukkan fashion dan terdapat berbagai macam fashion untuk wanita, pria juga dan anak-anak. Pada website ini juga menjelaskan detail produk dengan secara rinci pada pelanggan.
Dan pengalaman belanja yang saya dapatkan pada website ini lumayan baik karena ketika ingin membeli sesuatu produk sudah dikategorikan oleh websitenya. Jika tidak terlalu susah untuk mencari produk yang kita beli, serta detailnya produk tersebut mencari rinci semakin membuat pelanggan yakni membeli. Kelemahan dalam website ini, menurut saya tampilan webnya belum terlalu menarik ya. Untuk pembukaan websitenya juga bikin matanya sedikit sakit juga, tapi pembayaran materinya juga sangat bagus untuk pelanggan. Dan yang itu IKEA Go ID. Nah, IKEA merupakan website khusus penjualan peralatan rumah tangga. Tampilan awal artikel identik dengan warna kayu dan putih sehingga terlihat elegan dan cocok dan basic penjualan websitenya. Terdapat berbagai produk peralatan rumah yang ditawarkan pada awalnya dan ada diskon-diskonnya juga, potongan harganya seperti itu. Dan khususnya untuk orang yang ingin membeli peralatan rumah dan berbagai macam produk dengan harga yang sudah tertera serta deskripsi, bahkan banyaknya pengunjung yang sudah membeli produk tersebut. Serta pembayarannya juga cukup simpel dan mudah. Nah, menurut saya website ini sangat menarik juga menarik bagi pengunjung yang ingin membeli peralatan rumah tangga. Banyak produk yang ditawarkan dalam website ini. Ditambahkan penampil ini sangat simpel juga, lumayan biasa saja ya, karena kalau dilihat secara khusus mata sih biasa-biasa saja, tapi harus ditambah lagi fitur-fitur yang menarik untuk bisa menambah kunjungan pada website ini. Lalu kekurangan dalam bahasa juga, sepertinya bahasa Indonesia dan bahasa lainnya sangat menyulitkan juga pembeli yang tidak mengerti bahasa Indonesia ya teman-teman. Itulah analisis 10 web yang saya buat. Ini adalah saran, kesimpulan. Nanti tinggal ibu lihat saja di makalah yang saya akan kirim juga. Dan daftar pustakanya ini saya akan taruh link video tutorialnya di sini. Oke, sekian dan terima kasih video tutorial saya. Selamat sore.